Thank you Patrick. Welcome also. Thank you for coming pagi ini. Saya diberi kesempatan, saya bersyukur. Terima kasih untuk Pak Andreas Raharjo yang sudah memberi kesempatan, juga tim leadership semua, Betuel, VJ, LC, dan semuanya di sini sudah memberi kesempatan untuk saya bisa melayani firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, kadang sebagai pengkhotbah saudara kita cuma mau cepat-cepat gitu ya, istilahnya ada poin-poin selesai, sudah selesai khotbah. Tapi saya mau izinkan Roh Kudus pagi ini untuk bisa bekerja di tengah-tengah kita. Is that okay? Boleh ya, supaya kita juga datang ke gereja, nggak seolah-olah oke kita datang ke gereja, setelah itu pulang selesai, hari Minggu kita enjoy, sisa waktu hari Minggu. Tapi saya mau izinkan Roh Kudus untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara-saudari semua di tempat ini. Kalau boleh saya minta tolong bantuan keyboardis, boleh nggak? Balik lagi Pak. Iya. Mari kita sebentar kita ambil waktu, kita pejamkan mata kita. Thank you Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mari kita fokuskan hati kita kepada Dia. Kita izinkan Roh Kudus boleh berbicara. Mungkin pagi ini saya nggak harus khotbah saudara, tapi Roh Kudus sudah bicara sama saudara lebih dahulu. Saya nggak mau seolah-olah kesannya saya lebih hebat daripada Tuhan. Tapi saya mau minta Roh Kudus boleh menjamah hati saudara. Itu yang terpenting. Saya bisa khotbah setengah jam, 40 menit. Tapi kalau nggak ada yang nempel di pikiran kita, buat apa? Izinkan Roh Kudus pagi ini boleh bekerja di tengah-tengah tempat ini. Di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara. Ada nggak hal-hal yang mengganggu di pikiran saudara pagi ini? Mungkin tantangan dalam hidup saudara, mungkin pergumulan yang berat yang saudara hadapi. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit. Mari lepaskan itu kepada Tuhan. Dia boleh angkat beban saudara pagi hari ini. Roh Kudus mari, berembuslah di tempat ini. Jamah setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Kami gak mau cuma datang hari Minggu cuma untuk memenuhi keagamawian kami. Kewajiban kami untuk datang ke gereja sebagai orang percaya. Tapi izinkan pagi ini Tuhan Yesus berapapun yang ada di tempat ini. Lepaskan hadirat-Mu untuk kami. Termasuk semua yang melayani pagi ini Tuhan, tidak terkecuali Tuhan jamah mereka. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang lembut. Jamah kami. Jamah kami. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang lembut. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Jamah hati kami. Jamah jiwa kami. Jamah roh kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang padamu, menyembah-Mu di kaki-Mu Yesus. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Roh Kudus jamah kami lebih lagi. Yes Tuhan. Biar pagi ini ada kesembuhan boleh terjadi di tempat ini. Yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Yang lututnya goyah Tuhan dikuatkan pagi ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut.
Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu pagi hari ini. Kami nggak mau membatasi dengan segala keagamawian kami. Kami mau izinkan Engkau Tuhan boleh hadir, menjamah kami. Sehingga kami pulang daripada tempat ini, kami tidak menjadi pribadi yang sama. Aku berdoa pagi ini Tuhan, aku melepaskan pengurapan-Mu untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Siapapun yang hadir pagi ini Tuhan, baik itu wanita, baik itu laki-laki, baik itu orang tua, baik itu orang muda. Aku minta pagi ini Holy Spirit, Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang lembut. Engkau memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami mau letakkan di kaki Engkau. Bukan firman Tuhan mengatakan janganlah engkau khawatir tentang hari esok. Karena hari ini ada kesusahannya sendiri. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Mari kita percaya kepada Tuhan. We trust Him. Kita taruh segala kepercayaan, iman, pengharapan kita kepada Dia. Yang adalah sumber pengharapan kita satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, izinkan pagi ini supaya firman-Mu boleh diterima di atas tanah yang gembur, di atas hati yang terbuka. Biar sukacita Allah kami boleh membawa pulang benih firman-Mu dengan sukacita-Mu. Dan kami boleh lakukan menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan yang percaya katakan amin. Terima kasih. Thank you so much. Amin. Oke. Haleluya. Oke. Pagi ini saudara, saya ingin menyampaikan satu firman yang saya rasa Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Dan saya berharap supaya firman ini boleh bukan cuma memberkati saudara tetapi boleh membuka pandangan kita gitu ya. Cara kita melihat bagaimana kekristenan kita. Seberapa lama kita ikut Kristus itu tidak menentukan seberapa dewasa kita di dalam Kristus. Betul ya saudara? Biar pagi hari ini saya ingin membacakan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15. Cuman sebelum itu saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara pernah kehilangan sesuatu di dalam hidup saudara? Pasti semuanya pernah ya. Saudara pernah kehilangan dompet, saudara pernah kehilangan telepon, saudara pernah kehilangan HP, saudara pernah kehilangan seseorang yang saudara kasihi, saudara pernah kehilangan kunci mobil. Jangan sampai kehilangan suami atau istri aja gitu ya, hilang kebanyakan shopping mungkin istrinya atau suaminya, kebanyakan hobi, nggak spend time dengan keluarga. Saya pernah ngalamin kehilangan sesuatu yang membuat saya cukup deg-degan saudara. Jadi saya ini pernah kehilangan dompet. Dompet saya itu ternyata waktu saya mau masuk ke gereja hari Minggu pagi, dompet saya itu di dalam jas, kantong jas saya. Dan saya nggak sadar waktu saya ambil, saya punya jas dari mobil saya itu, dompet saya keluar dan jatuh di luar mobil. Dan saya nggak sadar, saya masuk aja ke dalam, kemudian setelah saya masuk di dalam, kebaktian sudah mau mulai, ibadah sudah mau mulai. Kemudian saya panik gitu ya, dompet di mana ya? Kok saya cari-cari di mana? Saya cari di bag saya nggak ada, di tas saya nggak ada, saya cari di kantong nggak ada. Kemudian saya ingat bahwa di depan gereja kami itu ada gereja lain, gereja orang hitam. Nah mereka tuh setiap minggu pagi itu mereka punya program food bank. Jadi mereka kasih makan gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah di antara orang-orang yang tidak mampu itu ternyata ada banyak orang-orang gelandangan juga, homeless ya. Kalau di sana kita bilangnya orang-orang gelandangan, orang-orang pengemis. Dan mereka nggak punya rumah. Jadi mereka itu suka datang ke sana untuk dapat makanan gratis. Jadi kemungkinan besar saya punya analisa dompet saya itu diambil oleh salah satu gelandangan yang ada di sana gitu, yang datang pagi itu. Kemudian di tengah-tengah ibadah saya cek, saya punya telepon, ternyata betul di dalam email saya itu saya dapat peringatan bahwa kredit card saya sudah dipakai. Kredit card saya sudah dipakai, debit card saya juga sudah dipakai, kartu debit saya juga dipakai. Jadi sudah ada transaksi-transaksi yang saya nggak setujui gitu ya. Kemudian saya dalam hati Tuhan gimana ya, oke saya tenang aja deh, saya fokus, saya coba berusaha tetap fokus, tetap tenang, ngikutin ibadah sampai selesai.
Kemudian saya baru hubungin credit card company saya, baru saya telepon, saya bilang ini fraud, saya bilang ini bukan, saya nggak pernah punya transaksi itu. Dan jumlahnya juga lumayan gede gitu ya, ratusan dolar. Jadinya kalau saya nggak cepat-cepat beresin, uang saya bisa diprotolin gitu istilahnya. Nah saudara, kemudian saya berdoa sama Tuhan, saya nggak peduli sama uang atau gimana, saya cuma pingin dompet saya balik supaya itu ada SIM di sana gitu ya. Saya kalau suruh cari SIM lagi repot di sana. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Tahu nggak saudara, beberapa hari kemudian ada orang datang ke rumah saya, ting tong. Dia pencet doorbell saya buka pintu depan, dia tanya, kamu Victor bukan? Dia bilang, oh saya kaget, saya nggak kenal orang ini siapa. Terus dia bilang, iya, saya bilang, iya saya Victor. Kenapa ya, apa yang bisa saya bantu? Terus dia keluarkan dari kantongnya, apakah ini dompet Anda? Dia bilang. Saya kaget, wow. Dia bilang, saya temuin dompet Anda ini di rel kereta api. Di pinggiran rel kereta api ternyata ada yang buang di sana, saya ambil dan saya lihat ada SIM Anda dan di situ ada alamat rumah. Jadi dia bisa menemukan rumah saya dari alamat yang ada di SIM tersebut. Saya bilang, oh thank you ya, terima kasih sekali, terima kasih. Kemudian saya nggak sempat kasih dia uang apa-apa untuk istilahnya mereward dia gitu ya. Dia udah jalan duluan gitu saudara. Nah, saya bersyukur sama Tuhan, ternyata Tuhan itu masih baik, Tuhan masih jawab doa saya. Dompet saya yang saya pikir hilang, ternyata dompet itu bisa kembali lagi walaupun uangnya udah hilang semua gitu ya, kartu kreditnya udah dipakai. Nah kita mau lihat di sini saudara, ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus cerita. Nah kita lihat dari sini ayat yang pertama. Berapa yang saudara tahu perumpamaan ini ya? Ada 3 perumpamaan di sini ya, ada 3 cerita. Kalau boleh ditayangkan. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara perhatikan di sini, pemungut cukai, orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tuhan Yesus mengasih pengajaran, Tuhan Yesus berkhotbah. Yang datang, yang haus adalah pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang pingin dengar siapa Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan Yesus lagi spend time, lagi cerita sama orang-orang berdosa, sama orang-orang pemungut cukai dan sebagainya. Ada kelompok orang yang tidak senang melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi dia kemudian bilang di sini mereka bersungut-sungut dan dia mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itulah kutemukan. Ku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau ini adalah cerita yang kedua. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Cerita yang ketiga saudara. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa,
Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan berkata kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berkata kepadanya, berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Ada 3 cerita di dalam firman Tuhan ini yang saudara sudah mungkin cukup familiar gitu ya. Sudah pernah dengar, sudah pernah baca, saudara pernah dengar sebelumnya. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam cerita perumpamaan ini, ketiga cerita ini adalah 3 cerita yang connected satu dengan yang lain. Adalah satu gugusan cerita yang sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang berbicara kepada sekelompok orang. Nah, kalau kita perhatikan di ayat kedua tadi, waktu Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang berdosa, ada kelompok yang marah, yang bersungut-sungut, yang tidak senang kalau Tuhan Yesus ini sedang mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang tersebut. Dan itu adalah orang-orang Farisi dan orang-orang religious leaders ya, pemimpin-pemimpin agama di zaman itu. Kalau kita tahu bahwa orang-orang pemimpin agama di zaman itu adalah kelompok orang yang begitu istilahnya bahasa Indonesianya ya, sangat religi sekali, religinya begitu tinggi, keagamawinya begitu tinggi. Mereka menguruti setiap hukum Taurat, mereka hafal hukum Taurat. Dan mereka mau melakukan segala sesuatunya bukan karena mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena mereka mau dilihat oleh orang. Motivasinya salah. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam 3 cerita ini saudara, sebenarnya ada konsep Tritunggal di dalam 3 cerita ini. Kalau saudara perhatikan, cerita yang pertama itu berbicara mengenai domba yang hilang. Ada 100 domba dan 1 domba hilang. Ya. 1 domba yang hilang dicari oleh gembalanya. Gembala ini menyimbolkan siapa? Menyimbolkan Yesus. Kita sering lihat ada foto, ada di frame gitu ya.
Tuhan Yesus bawa domba mencari yang terhilang, bahkan ada lagunya. Jadi di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai domba yang mencari domba yang hilang, menjadi gembala yang mencari domba yang hilang. Dan saudara perhatikan bahwa di antara 100 domba, 1 domba diselamatkan. Berarti ada 1/10. Kalau kita mau lihat nilai daripada yang hilang ini 1/10. Cerita yang kedua berbicara mengenai koin atau dirham yang hilang. Dirham yang hilang ini dikatakan di sana seperti seorang perempuan yang kehilangan koinnya dan dicari, dia menyalakan pelita. Pelita ini menyimbolkan apa? Roh Kudus. Menyembuhkan Roh Kudus yang mencari, membantu bisa mencari sehingga koin yang hilang ini bisa ditemukan kembali. Nah, ada berapa koin saudara? Ada berapa koin? 10. 1 hilang. Ya, berarti 1/10. Ya, tadi 1/10 yang pertama itu 1% itu yang pertama, 1 dibagi 100. Yang kedua 1 dibagi 10, 1/10 ya. Nah yang ketiga cerita daripada anak yang hilang ini punya 2 anak, yang satunya hilang. Dianggapnya anak prodigal gitu ya, prodigal son. 1/2 berarti 50%. Nah yang ketiga ini berbicara menyimbolkan hati bapa yang mau mencari, yang menunggu anaknya yang terhilang dan dia bisa diselamatkan kembali. Nah di sini kita bisa melihat peranan daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang selalu mau secara aktif mencari mereka yang terhilang. Mencari mereka yang terhilang. Nah saudara, waktu kita membaca cerita yang ketiga ini secara spesifik ya, saya akan lebih fokus kepada cerita yang ketiga yaitu anak yang hilang. Kita akan dengan mudah untuk kita bisa relate dengan si bungsu ini. Si bungsu ini seringkali kita dengar bahwa dia adalah seorang yang kurang ajar, anak yang kurang ajar gitu ya. Anak yang kurang ajar, belum waktunya dapat warisan, dia sudah minta warisan dari bapaknya terlebih dahulu. Kalau di dalam budaya kita itu kurang ajar gitu ya, orang tua kita masih ada, masih hidup, masih sehat, tapi udah minta warisan duluan gitu ya. Pak, aku mau warisanku sekarang. Istilahnya gitu, mungkin dia ngomong, Pak aku kasih aku sekarang warisanku, aku mau sekarang, aku gak mau nunggu papa udah mati. Kemudian papanya dengan baik hati memberikan warisan bukan cuma kepada si bungsu, tetapi juga kepada si sulung. Kedua-duanya menerima warisan. Tetapi menurut budaya zaman itu, si sulung ini menerima double portion. Gitu ya. Nah saudara, kita lihat bahwa si sulung ini, dia dikatakan firman Tuhan, dia menjual harta warisan itu, dia pergi ke negeri yang jauh dan dia berfoya-foya dan dia party, dia pokoknya enjoy life gitu ya. Dia menikmati segala sesuatunya yang dunia bisa berikan, dia mungkin main perempuan, dia istilahnya bobrok lah. Kalau zaman hari ini mungkin clubbing, ngedrugs gitu ya. Pokoknya gak karu-karuan, hidup bebas, free sex, gak karu-karuan. Pokoknya orang udah istilahnya, wah ini istilahnya anak ini udah ngaco. Gak ada harapan, ngaco, hilang. Kemudian tiba-tiba bencana kelaparan datang. Dan semua apa yang dia miliki dari harta warisan ini udah habis. Dia kehabisan, dia lapar, apa yang terjadi? Dia mau makan. Dia mau makan, dia bekerja kepada seorang majikan yang punya peternakan babi. Babi guling enak ya saudara di Bali ya. Dia ngelihat bukan babinya, dia ngelihat makanan babinya. Berarti kalau si bungsu ini udah ngelihat makanan babi sampai seenak itu, berarti istilahnya ini orang edan gitu ya, orang Jawa bilang.
Dia ngelihat makanan babi ini, dia udah lapar, berarti dia saking laparnya, sangat lapar sekali. Dia nggak tahan sampai makanan babi itu seperti steak mungkin dia lihat. Dan dia mau makan itu makanan babi. Tapi waktu dia mau makan makanan babi itu, nggak ada yang ngasih sama dia, kasih izin. Dan dia ngingat bapaknya punya pegawai-pegawai, pekerja-pekerja di rumah nggak pernah tuh kekurangan makan. Makanannya selalu enak, makanannya baik adanya. Dia kemudian pulang. Dia kemudian ada satu istilahnya aha moment gitu ya. Dia terbuka. Tiba-tiba sepertinya pikiran dia sepertinya bisa melihat, oh selama ini aku sudah melakukan hal yang benar-benar istilahnya kelewatan. Tapi untuk pulang, dia juga perlu ambil keputusan, saudara. Karena dia malu, ya enggak, dia bisa merasa malu, dia merasa gengsi. Banyak orang-orang tidak mau datang sama Tuhan karena merasa gengsi, merasa malu, merasa udah mengecewakan Tuhan, udah merasa seolah-olah saya enggak layak di hadapan Tuhan. Kita mulai mundur dari Tuhan, bukannya kita datang mendekat kepada Tuhan, kita mulai semakin menjauhi Tuhan. Tetapi puji Tuhan di dalam cerita ini anak yang bungsu ini dia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya. Dan waktu dia pulang menuju ke rumahnya, kalau saudara baca lagi, bapaknya itu sudah menantikan dia. Dan bapaknya berlari-lari untuk menyambut anaknya yang sudah hilang ditemukan kembali. Saudara, kita lebih mudah untuk kita relate kepada si bungsu ini. Tapi tahu nggak saudara, sebenarnya yang terhilang itu bukan cuman si bungsu, tetapi juga si sulung. Mari kita lihat kembali ayat firman Tuhan di sini, kalau saya boleh tolong ayat yang ke-25. Sepertinya si sulung ini baik-baik aja. Sepertinya si sulung ini kalem-kalem aja. Sepertinya si sulung ini good boy, ya istilahnya good boy. Wah, you are a good boy. Tapi saudara lihat reaksi si sulung waktu bapaknya membawa si bungsu ini bisa dipestakan, dirayakan karena dia sudah pulang. Bukan cuma itu saja, si sulung ini punya reaksinya sangat mengejutkan. Di sini dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Selanjutnya, ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Lihat ini saudara, ayat selanjutnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara perhatikan si sulung ini. Seharusnya sikap dia, oh adikku sudah pulang ya. Waduh, udah lama nih. Harusnya dia peluk itu adiknya, harusnya dia masuk ke dalam pesta itu. Dan seharusnya dia rangkul adiknya, dia cium adiknya bilang, bro you're back. Engkau sudah pulang lagi. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, dia marah, dia kesel. Dia mulai merasa iri hati. Dan dia mulai komplain, selama ini I've been a good boy, Dad. Selama ini aku di rumah Bapak, engkau apa yang engkau suruh aku lakukan. Tapi kok gak pernah tuh pestain aku. Bahkan birthday aja gak pernah dipestain, gak pernah sampai menyembelih kambing. Mungkin bikin sate kambing lagi itu ya. Gak pernah tuh. Dibeliin sate kambing, dibikinin sate kambing, wah gulai kambing semua, dibikin pesta yang luar biasa. Saya baru kembali dari Filipina minggu lalu. Di sana makanan delegasinya itu lechon, saudara. Tahu ya lechon? Lechon itu babi gulingnya Filipina. Jadi mirip babi guling Bali, tapi ini ya dibakarnya agak beda lah. Nah di sana setiap ada perayaan spesial pasti ada lechon. Jadi kira-kira kalau
di Filipina kalau ini anak yang hilang tinggal di sana gitu ya, dibikinin lecon gitu ya sama papanya. Nggak tahu kalau di sini di Surabaya, mungkin rujak cingur sih nggak ada papanya. Kemarin saya makan rujak cingur soalnya. So, kita melihat bahwa si sulung ini sikapnya nggak mengenakan sekali. Bukannya dia bersuka cita dengan bapaknya dan dia menyambut adiknya, dia merasakan ada sesuatu di dalam diri dia yang membuat dia tidak puas. Nah, kita lihat beberapa sikap daripada si sulung ini. Dia terkejut adiknya yang berdosa ini pulang. Dia nggak mengharapkan adiknya ini pulang. Yang kedua, dia tersinggung dan dia iri. Tadi saya sudah katakan dengan papahnya yang memberikan dia satu pesta yang luar biasa. Di zaman itu, waktu mereka membuat pesta ini buat si bungsu, bukan cuma keluarga aja, seluruh kampung diundang. Satu kampung diundang untuk bersama-sama bersuka cita dan merayakan hari itu. Yang ketiga tadi kita baca, dia marah. Marah terhadap bapaknya yang mengasihi dan mau mengampuni adiknya si bungsu. Bukannya, jadi dia mengharapkan papahnya itu marah kepada si bungsu karena sudah menghabiskan dan berfoya-foya, bahkan sudah kurang ajar kepada papahnya. Tetapi ternyata papahnya reaksinya sebaliknya saudara. Dan si sulung ini marah. Selanjutnya dia mendeklarasikan bahwa dia berusaha untuk membenarkan dirinya. Kalau bahasa Inggrisnya itu self-righteous. Membenarkan dirinya bahwa dia ini yang paling hebat. Dia ini yang paling baik. Saya ini anak yang paling baik, Dad. I've been a good boy. Saya nggak pernah nyakitin hati Bapak. Bahkan saya nggak pernah minta warisan dari Bapak. Dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling benar di hadapan yang lain. Selanjutnya dia fokus kepada dosanya adiknya dibandingkan dengan pertobatan adiknya. Dan saudara tahu bahwa sebenarnya si sulung ini tidak mengasihi bapaknya. He doesn't love his father. Dia gagal untuk mengasihi bapaknya walaupun dia tinggal bersama dengan bapaknya. Dia nggak bisa melihat akan kebaikan, akan kemurahan hati bapaknya kepada adiknya si bungsu. Ayat yang ke-31. Kalau kita lihat di sini. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun ku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah, Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Oke, loncat ya ke ayat 31 boleh ya. Supaya bisa, thank you. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat ke-32. Kalau kita melihat saudara cerita yang Tuhan Yesus sampaikan ini, kita mesti lihat audiensnya sekali lagi ya. Audiensnya Tuhan Yesus bukan menunjukkan ini kepada murid-muridnya, tetapi dia berbicara ini kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi. Kepada pemimpin-pemimpin agama di zaman itu. Pemimpin-pemimpin agama yang punya satu self-righteous, yang membenarkan diri dengan segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka berusaha looks good di hadapan orang lain. Kita bisa melihat daripada apa yang kita baca barusan bahwa sebenarnya anak yang hilang itu bukan hanya terjadi kepada si bungsu, tetapi anak yang hilang itu juga terjadi kepada si sulung. Nah, hari-hari ini saudara kita mesti hati-hati supaya kita tidak menjadi bahagian daripada si bungsu dan kita juga tidak menjadi bagian daripada si sulung. Iblis hari-hari ini bisa melakukan segala macam cara untuk membawa kita, iman kita jauh daripada Tuhan.
Kita bisa ke gereja setiap hari Minggu, tetapi belum tentu hati kita ada sama Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa berkhotbah setiap kita memiliki waktu, kita bisa melayani di dalam musik, kita bisa melayani di dalam asyar. Tetapi kita kadang tanpa kita sadari apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati manusia. Dan kita bisa tanpa kita sadari kita masih hati-hati, kita bisa membenarkan diri kita dan kita bisa protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Aku sudah kasih perpuluhan Tuhan, aku sudah melayani misi Tuhan, aku sudah melakukan segalanya seolah-olah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Izinkan pagi ini Roh Kudus boleh berbicara di dalam hati kita sehingga kita bisa melihat apakah kita ini terhilang atau enggak. Saya enggak menuduh saudara terhilang ya. Apakah hati kita, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan? Mari kita koreksi hati kita. Seringkali kita sebagai orang percaya di hari-hari ini, saya sangat kagum dengan apa yang Tuhan lakukan di MDC Surabaya. We've been friends, kita udah lama berteman dengan Pak Andreas. Dan saya lihat bagaimana Tuhan membawa gereja ini bertumbuh dengan luar biasa. Tapi kadang seringkali saudara kalau kita punya kenyamanan yang ada gitu ya. Ini tempat sangat nyaman sekali. Saya kemarin ke Filipina, saya mengunjungi pos PI yang ada di desa, di kampung-kampung, bahkan di perkebunan sugar cane, perkebunan tebu. Kita masuk, kita masih pakai mobil yang bisa all-wheel drive gitu ya. Kalau nggak bisa masuk ke dalam, itu mereka cuma dari gedek saudara gerejanya. Sangat sederhana sekali, nggak ada tembok terbuka, cuman pakai seng atapnya dan kemudian cuman pakai bambu, pilar-pilarnya pakai bambu. Saya ngelihat Tuhan bisa bekerja di kota, Tuhan bisa bekerja di tempat-tempat terpencil. Jangan biarkan kenyamanan hidup ini mengganggu relasi kita sama Tuhan kita. Si bungsu mungkin terhilang karena kehidupannya yang ngaco di dalam dosanya. Tetapi si sulung juga terhilang karena dia terhilang di dalam kebaikan daripada bapaknya. Dia merasa dia baik, dia merasa dia benar. Dia terhilang di dalam righteousness-nya dia. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita juga terhilang di dalam kebenaran diri kita sendiri. Bukan berarti kita ke gereja, bagus saudara, puji Tuhan saudara masih mau datang ke gereja. Jangan setelah ini saudara gak ke gereja ya minggu depan ya. Terus datang ke gereja, tetap beribadah. Tetapi hari-hari ini semenjak pandemik juga banyak orang yang pilih, aduh online aja deh. Pastor, enak di rumah bisa minum kopi sambil nonton, kan ke gereja juga, kan dengerin khotbah juga. Saudara hati-hati dengan teknologi. Hal-hal yang membuat kita merasa convenient, nyaman. Sampai kita gak mau lagi ke gereja dan kita meninggalkan persekutuan orang-orang kudus. Saya minta sama saudara pagi ini. Kehadiran saudara di tempat ini, saudara bisa salaman satu dengan yang lain. Itu saudara transfer energi. Ada spirit of joy, ada roh sukacita yang saudara transferkan kepada yang lain. Kalau saudara cuma di rumah aja di depan TV, apa bedanya saudara nonton movie? Iya toh? Cuma nonton, belum tentu juga kita nyanyi kalau kita nonton online. Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara bisa mengekspresikan diri saudara di dalam pujian dan penyembahan dengan bebas. Mari saudara, saya mau ajak kita. Jangan sampai kita terhilang. Tapi saya masih dengar khotbah di YouTube semua. Bagus. Hari-hari ini banyak khotbah-khotbah yang bagus. Saya enggak melarang. Tetapi kita masih hati-hati khotbah yang mana yang kita dengarkan. Khotbah pendetamu adalah khotbah-khotbah yang dia doakan untuk memberi makan domba-dombanya. Banyak pendeta-pendeta yang lain khotbahnya mungkin lebih bagus dari pendeta saudara sendiri. Tetapi saudara, pendeta saudara,
yang ada di depan sini, Pak Andreas, mereka berdoa dan mereka benar-benar mempersiapkan, bukan cuman asal khotbah hari Minggu. Bukan cuman khotbah yang enak didengar, khotbah yang istilahnya menyejukkan hati. Wah si ini ya kalau khotbah enak ya. Bagus, tapi apakah itu yang Tuhan mau? Yang enak itu belum tentu yang membangun saudara. Ada amin saudara? Yang enak itu belum tentu yang membangun saudara. Kadang yang gak enak itu yang membangun saudara. Ayo saudara pilih yang mana? Saudara mau yang enak atau yang gak enak? Jangan sampai kita terhilang di dalam kesulungan. Si sulung ini sindrom yang membuat seolah-olah semuanya baik. Kita melakukan yang sudah ke gereja, kita terjebak di dalam keagamawian atau kerutinitasan kita sebagai orang percaya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati di hadapan Tuhan. Saya punya 2 anak, saya akan tutup sebentar lagi. Mungkin pemain musik bisa bersiap-siap. Saya punya 2 orang anak tadi, Elsie sudah ngomong, satu 18 tahun, satu 15 tahun. 2 teenager saudara. Jadi orang tua saya pikir kalau sudah lebih besar lebih enak ya. Ternyata nggak mudah juga gitu ya. Ada tantangannya sendiri. Saya bisa melihat perumpamaan si anak yang hilang ini sebagai seorang bapak punya 2 orang anak. Kadang waktu saya deal dengan anak-anak saya melatih diri saya bagaimana punya hati bapak. Kadang hati bapak itu harus punya hati yang besar sekali. Istri saya kadang sudah ngomel-ngomel, kamu sih terlalu baik sama anakmu gini. Saya bilang, kamu mesti punya hati bapak. Kamu bukan bapak sih, jadi kamu gak bisa ngerasain hati bapak. Kata hari bapak sama hati ibu beda ya. Hah? Ibu lebih tega ya? Biasanya ya ibu lebih tega. Saya ngelihat 2 anak saya, kadang mereka juga nggak dengerin kata-kata saya, omongan saya. Kan udah nggak bisa disabet ya saudara ya, karena udah besar ya. Saya minta hikmat sama Tuhan untuk deal sama mereka. Nah saya bisa rasakan apa yang Bapak ini alami di dalam cerita perumpamaan ini. Biar pagi hari ini apapun keadaan saudara, dimanapun saudara ada hari ini bersama dengan Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Hati Bapa itu mau reach out kepada saudara. Kalau saudara merasa bahwa selama ini saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari pagi ini datang sama Tuhan. Atau saudara merasa, iya pastor, saya udah ke gereja lama berpuluh-puluh tahun, tapi kok gini-gini aja ya. Mungkin ada sesuatu hal yang saya harus benahi di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan pagi ini. Ya mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami tahu tidak ada satupun daripada kami yang sempurna di hadapan Engkau. Tetapi kami bersyukur untuk hati Bapa di surga. Dan juga Engkau memanifestasikan lewat daripada anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menunjukkan kasih-Mu yang besar untuk setiap kami di tempat ini. Dan lewat kuasa daripada Roh Kudus yang setiap waktu di mana waktu kami ingin melakukan hal yang keliru, hal yang salah, hal berdosa, Roh Kudus mengingatkan kami. Ada alarm di dalam hati kami yang mengingatkan jangan pegang itu, don't touch that. Jangan lakukan itu. Tuhan terima kasih. Karena Engkau masih memberikan alarm itu di dalam hati kami. Kami tahu Engkau masih mencari kami, Engkau masih menjagai kami dan Engkau masih mau untuk kami dekat dengan Engkau. Aku berdoa pagi ini untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan di tempat ini.
Tuhan, kalau ada di antara kami yang merasa terhilang pagi ini, aku nggak tahu apa keadaannya. Biar Tuhan kau jamah mereka. Biar mereka boleh kembali kepada Engkau pagi ini. Mereka boleh kembali kepada hati Bapa. Engkau mengasihi Tuhan setiap kami, tidak terkecuali. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, tidak pandang bulu, tidak pandang background kami, keluarga kami. Engkau mengasihi kami semuanya sama dengan agape, kasih agape-Mu. Bapa, aku bersyukur. Biar Tuhan Engkau boleh jamah, pulihkan kami. Restore kembali hubungan kami dengan Tuhan. Mari saudara berdoa di dalam hati saudara. Kalau saudara perlu, Tuhan boleh merestore kembali. Merestorasi hubungan saudara. Datang sama Tuhan. Kalau hari ini di hari pertama saudara datang ke gereja, saudara diundang oleh seseorang dan saudara mendengar firman Tuhan pagi ini. Dan saudara belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku gak mau terhilang lagi seperti si bungsu, tetapi aku mau balik lagi kepada rumah Bapa. Selamatkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Amba serahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.